Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fauzi, Stambuk F221-18159. Mata kuliah Struktur dan Dekonstruksi Arsitektur. Prodi S1 Arsitektur, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Mari kita lanjut. Tugas ujian akhir semester Struktur dan Dekonstruksi Arsitektur. Pengertian dekonstruksi. Paham dekonstruksi menurut seorang filsuf Prancis, yaitu Jacques Derrida. Istilah dekonstruksi pertama kali digunakan dalam ilmu kesastraan dan ilmu filsafat Prancis dengan konotasi arti sebagai metode. Dekonstruksi berasal dari kata de plus construction. Pada umumnya, de berarti ke bawah, pengurangan atau terlepas dari. Sedangkan kata construction berarti bentuk susunan hal menyusun atau hal yang mengatur. Sebuah konsep filosofi Prancis yang diturunkan oleh Jacques Derrida. Dekonstruksi sendiri adalah sebuah konsep yang dalam aplikasi terapannya tidak mudah disampaikan sebagaimana pemahaman yang baku mengenai konstruksi, dekonstruksi, dan konstruksi. Dua aliran dekonstruksi. Arsitektur dekonstruksi bisa lahir dari pengaruh filsafat Derrida sehingga disebut sebagai dekonstruksi Derridean. Sekian daripada itu, arsitektur dekonstruksi juga bisa hadir sebagai produk pragmatis dan format yang disebut sebagai dekonstruksi non-Derridean yang lebih mementingkan segi estetik. Beberapa arsitektur Derridean. Yang pertama adalah Bernard Sumi, yang kedua Peter Eijsman, yang ketiga Kop Hemmelblau. Nah, ada juga arsitektur yang non-Derridean, yaitu Zanan Hadid, Frank Gehry, Daniel Libeskind, dan Rem Koolhaas. Bangunan non-Derridean. Ini adalah salah satu contoh bangunan yang non-Derridean. Yang arsitekturnya itu adalah Zaha Hadid. Lokasi Well am Rhein di Jerman. Tahun proyek 1991 sampai dengan 1993. Jadi proyek ini dibangunnya 1991 sampai dengan 1993. Jaraknya ada 2 tahun sampai selesai. Nama bangunan ini adalah Vitra Fire Station. Vitra Fire Station merupakan bangunan pemadam kebakaran yang didesain Zaha Hadid pada periode 1991 sampai dengan 1993. Lokasi bangunan ini berada di komplek industri Weil am Rhein di Jerman. Bangunan ini merupakan salah satu karya dari awal orang mengenal Zaha Hadid sebagai salah satu ikon dekonstruksi. Lanjut, desain Vitra Fire Station. Desain Vitra Fire Station diawali dengan sebuah studi lokasi pabrik secara keseluruhan. Tujuannya adalah meletakkan elemen-elemen bangunan melalui suatu cara agar tidak hilang di antara gudang pabrik yang besar. Elemen-elemen ini juga digunakan untuk menstrukturkan keseluruhan site, memberikan identitas dan ritme pada jalan utama yang melewati komplek. Jalan ini yang membentang dari pintu utama menuju ujung dari site di mana fire station sekarang berada dibayangkan sebagai sebuah bentangan zona yang seolah-olah merupakan perpanjangan sebuatan dari polar linear lahan pertanian dan kebun anggur yang berdekatan, sehingga ketimbang mendesain objek bangunan yang terasing, elemen bangunan dikembangkan sebagai tepian luar dari bentangan zona tersebut. Dalam artian mendefinisikan ruang daripada sekadar menempati ruang. Hal ini kemudian dicapai dengan merentangkan program ke dalam bangunan yang panjang,
sempit di sepanjang tepian jalan yang memadai tepi dari lokasi pabrik, dan juga berfungsi sebagai penyekat terhadap bangunan-bangunan yang berada di pinggiran. Stasiun pemadam kebakaran adalah komposisi material beton yang membungkuk dan miring sesuai dengan kekuatan-kekuatan dinamis konseptual yang menghubungkan dengan arsitektur landscape. Bangunan ini dianggap beku dalam gerakan, mempertinggi dinamika kekuatan yang digunakan untuk menciptakan estetika formal yang ditangguhkan dalam keadaan ketegangan, menciptakan rasa ketidakstabilan. Beton atau pecahan dan arah bangunan yang meluncur melewati satu sama lain membuat profil sempit horizontal. Rasa ketidakstabilan diintensifkan sebagai pesawat horizontal yang melewati satu sama lain. Dapat dilihat bahwa seluruh bangunan dibentuk dengan beton perkuatan expo in situ. Perhatian khusus diberikan pada ketajaman sebuah bagian tepi semua yang melekat seperti lips, atap atau cladding dihindari karena merusak kesederhanaan dari bentuk prismatik dan kualitas abstrak dari konsep arsitektural. Ketidakhadiran detail menginform lapisan kaca tanpa bingkai. Lanjut, interior stasiun pemadam kebakaran sama kompleks dan spesial secara resmi sebagai eksterior bangunan. Seri dinding berlapis yang bengkok dan miring untuk mengakomodasi fungsi dari ruang yang terjepit di antara dinding. Lantai kedua memiliki sedikit keseimbangan dengan lantai bawahnya, sehingga ada rasa ketidakstabilan dalam ruang. Pengunjung dikenakan ilusi optik di mana sudut dan melihat sekilas membuat warna mulai mendalam. Di dalam dan keluar stasiun pemadam kebakaran Fitra adalah serangkaian pengaturan spasial yang kompleks yang membangkitkan rasa ketidakstabilan ilusif sementara masih mempertahankan beberapa kemiripan kestabilan dan struktur. Ini adalah gambar interior Fitra Station Fire Station. Nah, ini adalah beberapa gambar interior Fitra Fire Station. Yang pertama adalah gambar di atas merupakan lorong pada bangunan Fitra Fire Station yang berfokus pada satu titik. Nah, itu yang di sampingnya seperti konsepnya. Titik yang terpecah ke segala arah membuat banyak terjadi space berbentuk lorongnya yang terfokus pada satu titik pada bangunan ini. Selanjutnya, tangga akses naik turun atau railing tangga berupa garis-garis yang tak beraturan merupakan sebuah implikasi dari sketsa elemen garis. Sekecil apapun garisan tersebut pada sketsa dapat bermakna. Lanjut, bentuk Fitra Fire Station. Bangunan Fitra Fire Station terdiri dari serangkaian pesawat bersudut tajam yang strukturnya menyerupai burung sedang terbang. Bangunan ini terbuat dari serangkaian dinding dan bidang lapisan horizontal dan vertikal pada akhirnya mulai menyusut dan melebar menghasilkan volume yang berbeda. Tampaknya ini adalah tampak Fitra Fire Station. Yang paling kiri itu adalah tampak depan Fitra Fire Station. Banyak bukaan menghasilkan pencahayaan alami. Bentuk ujung bangunan yang lancip semakin mempertegas kekuatan bangunan. Tampak samping kanan dan tampak samping kiri. Adapun tampak belakang, atap yang berbentuk suatu bidang yang menjulang miring ke atas merupakan bagian yang paling menarik dari bangunan ini. Nah, ini adalah yang sampingnya atap belakang itu adalah lantai 2, lantai beton yang diekspor memperlihatkan kekuatan bangunan agar bangunan ini menjadi tampak kokoh dan tegas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas ujian akhir semester ini, yaitu mata
kuliah struktur dan dekonstruksi arsitektur. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.